Ya, pokoknya kalau yang soal kayak gitu-gitu mesti tanya sama Mas Vero ya. Enggak, 10. Nggak suka, jangan kelihatan tertarik, please. Makanya agar biar nggak gagal paham, turun langsung dilihat. Perlahan namun pasti, begitulah hubungan asmara Verrel Bramasta dengan Fujianti Utami. Perlahan demi perlahan mulai tersingkap. Bagaimana tidak, hubungan yang terjalin di antara mereka bukan hanya semakin mesra tetapi mulai terbuka. Kata sayang dan rindu ialah sebuah tanda jika kedekatan yang terjalin di antara keduanya pastinya bukan jalinan persahabatan, melainkan ikatan sebuah pasangan. Dari situ pula tidak sedikit netizen yang dibuat penasaran seperti apa selera Fuji dalam menjalin kasih. Itu tampak saat Fuji sedang bermain games di ponselnya dan mereaction urutan gaya menjalin hubungan. Ya, seperti inilah hal yang diinginkan Fuji dalam menjalin hubungan asmara. Mungkinkah itu pesan untuk Verrel yang belakangan tengah ramai menjadi perbincangan? Enggak, 10. Nggak suka, jangan kelihatan tertarik, please. Invitation, invitation. Kayak ngundang apa gitu ya biar ketemu. Iya kan. Sebenarnya lucu Ajakan sih. gak sih? Menurut Ajakan gue kayak kayak nongkrong atau apa. ya kayak gini lucu sih. Dia usaha kayak lo bla 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 mau ikut Mau gak? ikut nggak? Lucu lagi, harusnya 3 atau 2. Ya udah, sisa gini. Nggak mau lapan. Abis. Semangat ya, I love you. Bye. Kiss lu mana? Mwah. Kurang panjang rumahnya. Mwah. Sambil cium HP-nya. Mwah. Ya, yang pasti yang baik-baik diaminin. Terima kasih banyak ya. Didoakan yang baik-baik ya teman-teman ya. Nanti takut terlalu banyak di-spill, ntar banyak ini dinamikanya lah. Jadi doain yang baik-baik. Ya kalau aku lihat sih kalau Uti itu memang aku bisa ngelihat kayak waktu aku dulu masih muda ya, orang yang mandiri, perempuan yang alfa lah. Tapi kalau sudah menemukan jodohnya, kan dari podcast aku juga sedikit banyak tahu ya gitu karakternya, bahwa kalau mungkin dia menemukan sosok imamnya, dia bisa meskipun alfa dia bisa ngikut suaminya. Jadi bagus lah, dan attitude-nya ya kalau ketemu orang lebih tua salim. Aku juga waktu itu ke rumahnya, semua orang rumahnya tuh salim sama yang lebih tua. Jadi di era yang sekarang masih bagus ya, ada culture yang bisa dipertahankan. Jadi ya good character lah. Ya itu waktu ke rumahnya. Kapan ya? Tanya minggu lalu ya. Sebagai aktor dan politisi muda, Verrel Bramasta tidak hanya hubungan asmaranya saja yang menuai perhatian, tetapi juga tanggapannya mengenai pelajar nakal yang dibawa ke barak militer, yang digulirkan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang belakangan ini viral dan mendapat tanggapan beragam dari sejumlah kalangan. Ya, akibat tanggapan kritisnya hingga mendapat sentilan dari Bupati Purwakarta, Verrel juga diserang netizen yang membuat dirinya drop. Berbagai tudingan miring pun dialamatkan di media sosial pribadinya. Menanggapi serangan dari netizen, Verrel mengunggah potret dirinya. Tidak hanya keberhasilannya di dunia hiburan, tetapi juga di panggung politik. Melalui unggahannya itu, Verrel ingin mengatakan bahwa peran kedua orang tuanya, meski telah berpisah, sangat mempengaruhi Verrel dalam menggapai mimpi-mimpinya, meski hal-hal tak mengenakan sempat dialaminya.
Ya tujuannya dia tuh benar, tapi dia kurang referensi itu aja. Makanya saya bilang turun ke langsung karena kurang referensi kan gitu. Jadi kalau misalnya dia turun langsung, dia kan nanti akan tahu nih penyebabnya apa nih, kenapa dia dibawa ke barak militer, ya kan? Apa masalahnya apa? Dia tanya nih orang tuanya satu-satu, ya kan? Terus setelah tanya orang tuanya satu-satu, tanya dia pihak sekolahnya seperti apa. Nah setelah itu dia datang ke barak militer, sampai ke barak militer, langsung dia lihat model pembinaannya itu seperti apa. Nah supaya apa? Supaya dia nggak gagal paham. Itu yang saya maksud. Jadi jangan dikira saya baca itu sepotong-sepotong. Enggak, saya udah simak dari awal. Nah dia mengapresiasi bahwa pendidikan karakter itu bagus yang dilaksanakan. Yang kedua, nah military approach kan, ya kan. Terus yang dia bahas itu, terus dia sampaikan juga jangan sampai kemudian kalau dia kalau dia nggak turun langsung, jangan-jangan konsep pikiran military approach dia dengan pembinaan pelajar di barak militer yang kita lakukan berbeda, ya kan? Nah karena berbeda nanti akan bikin kegaduhan. Lagi yang bikin kegaduhan itu bukan tanggapan saya, bukan. Jadi bisa jadi itu berbeda karena nggak terjun langsung. Nah terus kemudian juga kan dari apa yang dia bahas itu kan dia merujuk pada apa itu Undang-Undang Pendidikan Nasional ya tahun 2003. Ya kan dia lupa, dia harusnya kan lihat pasal 8, pasal 9 harusnya. Ya kan? Ini harusnya lihat di situ ketika kita membahas persoalan pendidikan berkarakter. Nah, terus di situ juga disebutkan perlu keterlibatan betul keterlibatan semua pihak. Makanya agar biar nggak gagal paham, turun langsung dilihat. Mungkin ya tujuannya juga baik, tapi referensinya kurang jadi akhirnya jadi wacana kan? Iya. Sudah ada komunikasi lagi? Ya belum. Ya cuman saran saya nih ke Mas Farel, ini kan dia Komisi 10. Nanti kan dia akan membahas regulasi ini kan dengan semua stakeholder. Nah turun dulu lah sebelum dia bahas, biar nanti nggak mengambil keputusan itu nggak salah. Gitu. Yang saya khawatirkan tuh ngambil keputusan nggak salah. Kita nggak pernah lagi kritik, kita nggak pernah lagi masukan. Bila perlu masukan sebanyak-banyaknya. Kita lagi cari model gimana penanganan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar kita. Jadi nanyanya sama orang tua yang langsung menitip dong, bukan orang tua yang mengamati. Jadi kalau orang tua yang hanya mengamati, itu nanti akan jadi wacana di posisi saya. Coba kalau tanya sama orang tuanya, Bapak dipaksa nggak? Ibu dipaksa nggak? Ibu nitipin nggak? Oh ternyata dia dipaksa. Nah itu jadi masalah. Ya kan? Baru nanti itu menjadi salah satu hal yang harus kita tangani. Misalnya seperti itu. Tetapi ketika kita pelajari lebih dalam, saya rasa tujuan dan programnya itu baik karena bukan hanya pendidikan secara fisik, tetapi di sana juga ada pendekatan secara emosional, secara spiritual. Jadi kita lihat dulu lah program ini akan seperti apa. Lalu itu tugasnya DPR untuk mengawasi jalannya pemerintah. Ketika nanti ada kendala, pasti akan kita evaluasi dan kita rapatkan kembali. Terlepas dari tanggapannya mengenai pendidikan di barak militer bagi siswa nakal, Farel dikabarkan siap melepas masa lajangnya di tahun ini. Keinginan Farel menikah di tahun ini dengan Fuji mendapat dukungan penuh dari keluarganya. Meski begitu, Vena Melinda menyerahkan hal itu kepada Farel sendiri. Baginya, Farel sudah dewasa dan harus memutuskan sendiri apa yang sudah direncanakan, termasuk menikah dengan Fuji, yang disebut-sebut keduanya sudah menjalin hubungan cinta dan tinggal menunggu waktu saja keduanya melepas masa lajangnya. Apa tanggapan Vena Melinda mengenai hal tersebut? Kayaknya tahun ini bener nggak sih Ma gitu? Mungkin Mama sebagai orang tua gimana nih Ma? Kalau yang soal itu harus tanya sama Mas Farel ya, sama yang bersangkutan, karena kan karena Mas Farel kan udah dewasa, tahun ini 29 tahun. Jadi meskipun aku mamahnya, tetap hanya bisa doain yang terbaik untuk Mas Farel. Misalkan nanti ada apa segala macam dia pasti kasih tahu. Cuma kan kemarin masih belum ketemuan. Nanti kalau udah ketemuan pasti dia mungkin akan kasih tahu. Terakhir sama Mas Farel itu Lebaran ya, udah cukup lama. Tapi kan dia sibuk banget. Dan sementara aku kan juga lagi sibuk. Fania nih kan lagi sibuk banget acara lesnya, sekolahnya gitu. Ya pokoknya
Kalau yang soal kayak gitu-gitu mesti tanya sama Mas Feral ya. Kalau aku intinya yang terbaik buat Mas Feral, selalu doain, apalagi dengan dia sekarang kan di DPR ya, tentunya makin sibuk dan memang prioritasnya dia kan untuk rakyat ya. Jadi aku sih yang paling penting kalau memang jodohnya sudah dikasih sama Allah, itu benar-benar jodoh dunia akhirat. Karena seorang ibu tuh yang paling penting tuh anaknya bahagianya bukan di dunia tapi di akhirat. Dapet jodoh yang benar-benar teman ibadah, teman dia untuk bisa hijrah di jalan Allah, itu aja sih. Tapi yang lain-lainnya semua pasti hanya Feral yang bisa jawab ya. Kalau saya sejak dahulu saya sampaikan kan nggak begitu susah sih, kan nggak begitu sulit sih. Yang penting orangnya itu baik dan orangnya benar. Nah saya belum menemukan dia di luar itu. Itu kembalinya kepada yang kuasa. Menerima menantu tahun ini? Siap lah, saya udah seneng kok secepatnya nimang cucu mah seneng. Iya. Insya Allah pokoknya kalau itu saya serahin ke Feral lah gitu loh, dia yang jalanin. Ya saya sebagai orang tuanya ada temannya si Feral teman anak saya mau melindungi anak saya, ya saya selaku orang tuanya ya terima kasih. Itu saya senang ya, senang dan bangga lah saya kalau ada orang yang mau melindungi anak saya. Ya anak saya walaupun bagaimana dia kan anak, jadi masih muda, masih kecil menurut saya. Jadi ada orang melindungi, alhamdulillah saya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.